Pertanyaan saya waktu itu, nenek saya tuh Kristen. Dan kebetulan ibu saya kawin sama orang Islam, jadi Islam, saya akhirnya jadi lahir Islam. Saya dapat pemahaman bahwa di luar orang Islam pasti masuk neraka. Dogma tuh. Iya. Jadi dari kecil saya udah dapat di luar Islam neraka, di luar Islam neraka. Udah. Di dalam hati, nenek gua neraka dong. Tapi saya ngelihat keseharian nenek saya, baiknya luar biasa. Nolong orang, ngebantu orang, pokoknya top aja udah. Bertentangan nih sama nurani saya. Masa sih orang sebaik ini gara-gara agamanya Kristen masuk neraka gitu. Saya komplain sama guru ngaji saya. Ya dia bilang, ya mungkin kebaikannya tapi dia belum dapat hidayah. Lah saya tanya tahu dari mana dia dapat hidayah atau enggak gitu. Iya, oke. Betul nggak? Betul. Berarti kan dia ngejudge. Iya. Berdasarkan apa? Berdasarkan narasi yang dia dapat dari sebelumnya. Iya. Berarti kan korban narasi kita semua. Iya. Nah, saya tasawuf saya belajar. Saya pernah ke Vatikan untuk belajar Katolik. Saya belajar Hinduism, saya belajar Vedanta. Semua saya belajar. Karena saya pengen tahu gitu. Bagaimana orang menjelekkan sesuatu yang dia nggak tahu apa yang dia jelekin. Contoh, ih kamu jangan baca Injil. Kenapa? Wah Injil tuh gini-gini ya. Terus saya nanya, pernah baca nggak? Enggak sih gitu. Gimana? Ngejelekin sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu apa yang kamu jelekin gitu. Oke, berarti surga dan neraka itu bukan lokasi tapi kondisi ya? Kondisi, bukan letak geografis gitu. Oke. Pada pemahaman ini. Oke. Tapi kan pemahaman-pemahaman ini yang tadi saya cerita, yang paham-paham ini mungkin cuma 1-2%. Oke, selamat malam Kang Abu Salam Marlo. Ya, ini saya sebenarnya ya ngefans juga sama Kang Abu Marlo. Ya, berapa apa? Keren banget. Iya, pernah waktu itu ngomong dalam diri sendiri bilang, kapan ya saya bisa ketemu Kang Abu Marlo? Maksudnya saya bisa jadi host gitu untuk nanya-nanya Kang Abu Marlo, dan benar kejadian. Wah, dan ini memang nggak direncanakan ya? Nggak direncanakan. Luar Atau biasa. ketemu di channel Ngaji Roso. Ngaji Luar Roso. biasa ya. Ya. Jadi memang channel Ngaji Roso mempertemukan kita. Ya. Seperti itu. Jangan lupa Ngaji Roso sebentar lagi punya spa. Masih lanjut. Nanti bikin member per tahun. Yearly member. Gitu ya. Gimana? Kang Abu, ini anggap aja saya tuh orang awam ya, Kang Ya. Abu ya. Nah, kalau kita bicara tentang religius sama spiritual dulu deh. Ya. Ya, itu bedanya apa sih, Kang Abu? Antara Spiritual religius sama spiritual. religius. Iya. Kan ada orang yang beragama, Ya. tapi ada juga sekarang tuh bahasanya saya tuh berspiritual aja, tapi tidak beragama, macam-macam tuh. Ya, Sekarang tuh dengan di zaman sekarang tuh. Kalau dulu kan kita taunya religius ya, orang beragama aja. Nah, kalau sekarang gimana tuh? Ya, aku mungkin bakal bahasnya layer by layer ya. Ya. Gitu. Kita kan gini, kita belajar dari simplex dulu gitu. Karena satu buku itu terdiri dari beberapa chapter. Satu chapter itu terdiri dari beberapa halaman. Halaman itu terdiri dari beberapa kalimat, tapi semuanya itu hanya 26 huruf. Maksudnya 26 huruf? Oh ya. 26 huruf yang jadi satu buku kan hurufnya itu Betul, aja. A sampai Z ya. A sampai Z. Iya. Nah, jadi kita belajar simplex dulu, Oke. kita main hurufnya dulu gitu. Hurufnya dulu. Oke. Oke. Nah, mungkin aku akan nyambung dulu ke gini, Koleo, bahwa hidup ini kan keselarasan dengan semesta gitu. Berarti manusia perlu belajar untuk selaras dengan semesta. Iya. Oke? Berarti kita lagi mempelajari hukum semesta, di mana hukum semesta itu pasti ada mempelajari sesuai dengan peradaban dan tingkat bagaimana manusia itu tumbuh. Maka ketika manusia berkumpul, terjadilah budaya. Nah, dari budaya lahirlah agama gitu. Oke. Jadi agama itu produk dari budaya. Oke. Gitu ya, produk dari sebuah peradaban perkumpulan lahirnya yang disebut dengan konteksnya namanya agama. Makanya kalau dalam bahasa agama itu, A itu tidak, gama itu kacau. Berarti tidak kacau. Kalau dalam bahasa kosmos, kosmos itu kan selaras gitu. Artinya beragama supaya kita tidak kacau, supaya kita selaras. Selaras dengan apa? Dengan hidup gitu. Nah, berarti satu hukum, tapi dia punya perspektif yang beda-beda. Satu hukum, dia punya jalannya yang beda-beda gitu. Makanya dalam setiap semua tradisi, namanya bisa beda, perspektifnya bisa beda, tapi tujuannya tetap satu kepada hukum yang satu lah gitu kira-kira. The law, ya kalau kita ngomongin hukum Tuhan lah gitu ya kira-kira. Iya. Nah, berarti ada hukum besar dan ada hukum partikel. Saat orang ikut ke hukum partikel ini, dia akan mengikuti sebuah ajaran. Akhirnya jadi identitas gitu. Maka kalau kita bicara dalam konteks let's say aja, Islam misalnya ya. Islam itu kan sebetulnya bukan agama. Tapi Islam itu adalah the way of life. Karena Islam itu artinya berserah total kepada apa? Katakanlah kepada Allah gitu. Allah itu apa? Allah itu adalah sang realitas.
Berarti orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada kenyataan hidup gitu. Makanya salah satu arti Islam itu salam. Salam itu sejahtera, selamat, dan seterusnya. Damai, dan seterusnya. Maka kedamaian itu terjadi ketika aku selaras dengan segitiga Tuhan, sesama, sama alam. Nah, cuman karena Islam ini sekarang sudah menjadi identitas, jadilah namanya agama Islam. Jadi bedain dulu antara agama Islam dan Islam, agama Kristen dan Kristen. Karena orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Orang yang agamanya Kristen belum tentu Kristiani. Karena konteksnya adalah di wilayahnya di sifat gitu intinya. Nah, lama-kelamaan si agama ini yang awalnya jembatan antara kita sama hukum yang besar, antara kita dengan Tuhan, si jembatan ini lama-lama derajatnya menjadi institusi. Jadi kelompok. Atau organisasi bisa dibilang ya. Perusahaan besar. Perusahaan besar. Nah, akhirnya member get member gitu. Oke. Ya, akhirnya jadi dia misionaris, ngumpulin massa. Karena mau nggak mau, kalau kita ngomongin dalam konteks sejarah, agama ini pasti ada kaitannya at least nomor satu, ekonomi. Yang kedua, kekuasaan. Makanya kita bisa mengatakan bahwa bisa jadi bahwa konteks yang namanya politik agama, berpolitik melalui agama, karena dia memang menyatukan orang banyak gitu. Tapi nanti kita ngerti bahwa fungsi agama juga adalah perekat sosial sebetulnya. Itu nanti kita akan bicara tentang intersubjektif realitas misalnya, nanti kita bahas itu gitu ya. Nah, berarti ketika sekarang orang beragama, tapi belum tentu dia menyelaraskan dengan hukum semesta gitu. Karena ketika dia agama ini hanyalah dalam wilayah kemasan, identitas, organisasi tadi, institusi tadi, maka dia sibuk melakukan ritualnya, tapi tidak terhubung dengan hidup gitu. Yang awalnya bahwa agama ini adalah jembatan untuk aku bisa selaras dengan hidup. Ya, apapun itu nanti penamaannya gitu. Nah, makanya lama-kelamaan ya kita tahu ya bahwa esensi kebanyakan dari agama itu kan dogma dan doktrin. Pokoknya katanya gitu. Sehingga kalau kita konteks, saya selalu bagi dua nih kok sekalian ya supaya kita melihat. Ada tipikal orang yang namanya believer. Believer itu orang tiba-tiba percaya aja. Ada orang yang tipikal, dia nggak mau percaya karena dia mau mencari sesuatu, ngalamin dulu, baru aku percaya. Ini namanya seeker. Jadi, ada believer, ada seeker. Iya. Rata-rata orang lahir jadi believer dulu sih. Iya. Tapi ketika critical thinking-nya nyala, akan banyak pertanyaan pasti. Oke. Makanya kalau kita terjebak dalam believer, dalam dogma, dalam doktrin, kita bisa taat beragama, tapi belum tentu selaras dengan semesta. Kita bisa taat berritual, tapi belum tentu kita mengenal Tuhan gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di level seeker ini, dia pengen menemukan jati dirinya sendiri gitu. Makanya seeker itu, ya gini lah, believer itu rata-rata bergerombol. Oke. Dan rata-rata si believer itu, dia pengen mencari orang lebih banyak lagi, karena semakin banyak, semakin dia nyaman, karena itu kepercayaan. Nah, kita tahu bahwa kepercayaan dan kenyataan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Makanya sorry ya, Leo ya. Kalau ada orang, si believer, maksa orang lain untuk ngikutin kepercayaannya dia, berarti dia juga kurang percaya. Kenapa? Perlu orang lain untuk ngikut gitu. Oh iya, dia nggak pede. Nggak pede. Iya. Makanya believer itu senangnya berkerumun. Kumpul, banyak-banyak gitu. Iya. Karena dengan jumlah yang banyak, pede gitu. Nah, seeker nggak peduli. Mau 1, mau 10, karena kenapa? Dia merasakan langsung apa yang dia cari gitu. Karena kalau believer ini meyakini, beda tuh ceritanya. Nah, singkat cerita, apa sih perbedaan antara agama dan religiusitas dan spirituality? Konteksnya adalah religiusitas atau agama adalah jembatan untuk menemukan spiritualitas gitu. Karena pada dasarnya kalau kita mau ngelihat dari perspektif teologis, kita ini kan spirit yang lagi belajar jadi manusia. Berarti kan menemukan jati diri, menemukan kesadaran, menemukan koneksi dengan semesta, salah satu jembatannya namanya adalah agama gitu. Oke, jadi untuk orang beragama itu opsional. Opsional gimana maksudnya? Opsional. Jadi ya kalau dia udah berspiritual berarti nggak harus beragama dong. Atau gimana? Urusan itu kan private ya. Private ya? Private aja sih sebenarnya. Oke. Cuman ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita beragama tuh kan nggak milih. Tapi dipilihnya sama orang tua minimal. Iya, betul. Betul nggak? Iya. Saya jadi Islam karena orang tua saya Islam. Iya. Karena saya lahir di Bandung. Kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Katolik. Oke. Jadi at least begitu lahir,
Kita dikasih agama juga sering disebut ageman sih, pegangan. At least kita punya pegangan moral dulu lah gitu. Iya. Tapi jangan lupa bahwa agama itu jembatan bukan tujuan. Oke, jembatan bukan tujuan. Jembatan bukan Nah, tujuan. Kang Abu, saya mau nanya deh. Tadi kan Kang Abu ada bilang bahwa orang yang beragama tidak selaras dengan semesta. Ada juga orang yang beragama tidak juga selaras dengan Tuhan kan? Ya. Nah itu boleh kasih contoh nggak? Contoh sehari-hari gitu. Nih, Kayak gimana? kita ngomong fakta ya. Iya. Oke. Kalau Leo tahu ya, orang Islam paling banyak di dunia di Indonesia. Oke. Oke? Iya. Logikanya kalau orang Islam paling banyak di dunia itu adalah Indonesia, Indonesia harusnya jadi negara paling Islami. Harusnya. Harusnya. Betul? Betul. Negara yang paling Islami sekarang nomor 1 itu Denmark. Denmark sekarang. Denmark. Kaget nggak? Kaget. Ya. Baru tahu saya ini info ini. Gitu. Oke. Artinya apa? Islami di sini bukan banyak orang Islamnya, tapi prinsip-prinsip Islam di dalamnya ada kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya lah gitu ya. Itu tidak terjadi di negara yang orang Islamnya banyak ternyata. Oke. Satu. Yang kedua, menurut penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 di dunia. Jadi menganggap Tuhan tuh penting banget. Tapi korupsinya tinggi. Nah itu. Ya, paradoks ya? Iya, paradoks banget. Oke. Orang Islamnya paling banyak, Iya. paling religius. Iya. Tapi dinobatkan Indonesia sebagai negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia. Katanya Iya. MBS, negara paling munafik. Munafik. Iya. Paling kejam. Paling kejam. Netizen paling kejam. Nah, netizennya paling kejam gitu. Iya. Indonesia. Iya. Gitu. Fakta itu. Faktanya begitu. Betul. Judul paling banyak di kita. Iya. Yes. Dan penonton situs porno nomor 2 terbesar Indonesia juga. Iya. Termasuk kita semua, Mas Hendra, semua yang ada di sini lah ya, termasuk. Gitu loh, Mas. Oke, iya, Nah, berarti intinya adalah ketika kita memiliki satu agama, belum tentu agama itu terimplementasi kepada nilainya. Iya. Makanya ada identitas, ada value, Iya. ada kemasan, Iya. ada isinya. Iya. Nah, identitas namanya religius, isinya namanya spirituality gitu. Makanya ada ritual, ada spiritual. Ada religius, religion, ada spiritual gitu. Oke, berarti yang harus diberesin agamanya atau spiritnya nih. Maksudnya gini, tadi kan Kang Abu kan bilang agama itu kan dihasilkan dari budaya kan, Ya. budaya setempat atau gimana ya. Nah, dulu mungkin agama masih jalannya itu masih oke ya, Oke. tracknya masih bener ya. Oke. Nah sekarang mungkin karena ada berbagai kepentingan, Ya, akhirnya ya. jadi bergeser, apalagi masuk dalam politik segala macam, akhirnya geser, Ya. akhirnya makin melenceng nih. Oke. Nah, jadi apakah ya agama ini bisa balik, kalau kita bicara agama atau organisasi itu apakah bisa balik ke jalan yang benar? Oke. Atau kayaknya udah nggak bisa deh agama balik jalan yang benar. Udahlah gua lepasin agama, Oke. gua berspiritual aja deh. Oke. Atau gimana, Kang? Kang Abu? Kalau tadi pertanyaannya yang harus diberesin siapa? Yang harus diberesin adalah pemikiran orangnya. Nah, oke. Kalau kita bicara pemikiran orang, berarti kan itu pribadi, personal ya. Personal. Nah, sedangkan kita lihat di media sosial, kita lihat orang sekitar segala macam dengan fakta-fakta itu, akhirnya nanti akan banyak menormalisasi segala sesuatu yang memang nggak berjalan dengan normal, Iya. gitu loh. Ya. Menormalisasinya jadinya. Nah, itu gimana? Ibaratnya ini udah berantakan gitu semua. Oke. Nah, sekarang Itu gimana, Kang? saya mau pertegas dulu ya. Ya, ibaratnya kayak nyari diamond nih di banyak tumpukan sampah itu kan. Kita bingung. Gimana gitu kan? Iya, Oke. Gini. Agama itu nggak pernah buruk, Mas. Agama itu nggak selalu pernah, suci. bro. Oke. Yang nggak asik tuh pemeluknya. Oke. Ya. Oke. Agama tuh selalu pure loh. Pure. Oke. Yang nggak beres itu bukan agamanya, tapi yang memeluknya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, let's say kita ngomong Islam lah ya. Orang tuh tidak memeluk Islam, tapi memeluk tafsir Islam. Karena yang nyampe ke kita sudah berbentuk tafsir gitu. Sudah berbentuk sebuah pemikiran. Sudah berbentuk sebuah hal yang sudah menjadi padatan gitu kira-kira. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana nih? Ya, kalau kita beneran kembali kepada agama secara substansi, maka agama ini akan menyampaikan kita menuju kepada hal yang lebih baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita serius dalam tanda petik memahami, memaknai agama ini sampai ke inti-intinya. Karena kenapa di Indonesia ini paradoks bahwa orang Islamnya banyak, tapi yang Islami justru malah Denmark. Yang saya neliti ini udah hampir 14 tahun kok. Oke. Yang saya teliti adalah banyak orang beragama tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan waktu dia lakukan kegiatan agama.
Kebayang nggak? Di orang Islam tuh sholat. Iya. 900 orang saya pernah nanya. Iya. 90%-nya nggak ngerti isi bacaannya. Oke, berarti nggak ngerti isi bacaannya 90% atau mayoritas. Yes. Itu memang karena ajaran dari si pemeluknya atau dari si gurunya yang memang kurang bisa punya atau punya skill untuk ngajarin atau gimana? Nah, berarti kan itu diciptakan dari sistem pendidikannya. Oke. Dari sistem kebiasaannya. Iya. Kita tidak dibiasakan untuk tahu ke core-nya, yang penting menjalankan ritualnya. Dan itu menjadi mayoritas sekarang. Jadi mayoritas yang penting sholat aman. Gitu. Oke. Yang penting haji, umroh aman gitu. Yang penting kamu habis korupsi, umroh, cuci dosa aman gitu misalnya. Oke. Sehingga dia tidak masuk kepada substansi dari agamanya. Jadi dia pakai kulitnya aja gitu. Oke, berarti itu yang harus dibenerin si umat-umatnya atau si gurunya nih. Sebenarnya harusnya kan dari gurunya kan? Iya. Kan ilmu itu kan dari atas ke bawah. Kan? Iya. Nah, berarti yang harus diberesin itu adalah gurunya dong. Kalau dalam Atau gimana? perspektif saya, Iya. semua orang yang harus diberesin adalah dirinya sih. Dirinya ya. Iya. Nah, sekarang dengan banyaknya kejadian-kejadian yang nggak baik begini ya. Ya. Bagaimana kita bisa tahu ini ciri-ciri guru atau seseorang yang memang benar sama nggak benar gitu misalnya? Kita dikasih sama semesta alat untuk bisa memfilter. Iya. Itu namanya akal. Oke. Jadi kalau kita melakukan tanpa akal, kita akan ikut-ikutan. Jadi setidaknya kita menggunakan common sense kita, nalar kita, nurani kita. Karena kenapa? Meskipun yang ngomongnya guru, ya, tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang quote and quote bukan substansi, ya, jangan diikutin dong gitu. Kan poinnya ada di situ. Iya. Saya pinjam dari perspektifnya ada di Islam itu disebutnya Imam Ali. Imam Ali tuh ngomong gini, undur makola wala tandur makola. Kamu jangan ngelihat siapanya, tapi ngelihat apanya. Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Contoh. Ada orang pakai kopiah, pakai gamis, pakai apa, kelihatan oke nih. Iya. Dari looks-nya, Iya. figur otoritas nih. Iya. Tapi apakah omongannya pasti benar? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Tapi ada orang pakai baju nggak jelas, pakai ini, sobek-sobek, tapi omongannya tuh berbobot gitu. Berarti kan bukan siapanya, Iya. tapi apanya gitu. Oke. Nah, jadi saya lebih memilih bahwa gimana memperbaiki ini. Ayo kita cerdas bareng gitu. Oke, berarti bukan luarnya tapi isinya ya, dalamnya ya. That's it. Oke. Gitu. Dan untuk menjadi cerdas kan nggak bisa dipaksa gitu kok. Semuanya perlu datang dari dalam gitu. Oke. Sehingga kita punya timang-timang kedewasaan pola pikir mau terbuka dan realistis. Itu kan semua konteksnya penggunaan akal. Karena orang kalau tidak menggunakan akal dia pasti ikut-ikutan. Betul nggak? Iya. Orang lain gini ikut. Kenapa gitu? Pokoknya yang lain juga gini. Oke. Orang lain gitu ikut. Kenapa? Yang lain juga gitu. Nah, yang menarik mayoritasnya memang ada di level itu. Oke. Itu mayoritasnya gitu. Oke. Kang Abu, lanjut ya. Tujuan orang beragama itu kan adalah untuk bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhan ya, benar nggak? Yes, betul. Itu bicaranya kan personal ya. Ya. Nah, sebenarnya orang yang berspiritual, ada nggak orangnya untuk dia meningkatkan spiritualitas, ada jalan yang dia lewat agama dulu, Ya. baru dia spiritualnya meningkat. Ya. Ada juga dong sebenarnya orang yang tidak beragama, Ya. dia langsung ke spiritual, Ya. dan spiritualnya juga meningkat, ada dong. Memungkinkan. Karena itu kan personal kan. Personal, betul. Ya, setiap orang kan punya jalan masing-masing. Betul. Makanya saya selalu bilang bahwa urusan agama tuh harusnya jadi urusan privasi sih. Oke. Urusan aku sama Tuhan gitu. Iya, mau dia pakai cara apapun. Mau dia pakai cara apapun. Yang penting dia bisa lebih mengenal dirinya dan dia bisa mengenal Betul. Tuhannya ya. Betul. Karena saya selalu analogiin gini kok. Ya sekarang kan lagi marak banget ya, gampang banget mengkafirkan orang. Mengkafirkan tuh menerakakan. Pokoknya di luar Islam kafir. Di luar kelompokku bid'ah. Di luar Haram gitu ya. haram. Iya. Pokoknya itu kafir aja gitu. Nah saya selalu kasih analogi gini. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita pengen sehat. Olahraga ya? Iya. Apa olahraganya? Berenang sama gym. Berenang ya? Iya. Oke. Kalau Leo berenang karena pengen sehat. Iya. Ya. Saya lari Iya. karena pengen sehat. Iya. Berarti saya mau lari, kalau Leo mau berenang, tujuannya sehat. Sehat. Nggak bisa dong pelari mengkafirkan perenang. Oh iya. Iya. Kafir loh. Kenapa? Yang bener gua. Oh, saya bilang haram loh. Nah haram loh gitu. Kan yang bener gua. Iya. Nah, kan tujuannya sehat ya. Iya, betul. Maka mau lewat renang, mau lewat basket, mau lewat mana, Iya. tujuannya sehat. Oke. Nah, tetapi karena ini dibangun oleh ada ego community, sehingga dengan ego community ini terbangunlah
kotak-kotak bahwa ya namanya mayoritas kan pasti begitu kan. Bahwa ya nggak usah beda agama lah. Kalau seagama, beda mazhab bisa berantem loh. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu kelompok tertentu. Oh, aliran. Aliran. Oh, aliran A, aliran. Oh iya. Masih paham. Iya. Mazhab itu kayak misalnya penganut misalnya. Iya. Di Islam tuh ada gerakan sholat. Oke. Ada yang sholatnya tuh gerakannya begini, ada gini-gini. Oh, maksudnya itu apa? Lagi sholat tuh kan ada nanti kalau Jarinya maksudnya apa? nanti kapan-kapan ikut saya sholat ya, nanti saya ajarin. Jadi ada sholat tuh di gerakan terakhir tuh ada atahiyat tuh gini lah kira-kira. Iya, oke. Ya kalau di ritual tuh ada gini, ini. Ada satu iya. ritual gitu. Iya. Nah, ada penganut yang gerakannya itu begini. Oke. Ada penganut yang gerakannya tuh bukan hanya gini tapi digerak-gerakin. Apanya yang digerakkan, Mas? Jarinya. Badannya. Jari. Jarinya. Nah, jadi ada Baru tahu saya. Baru tahu ya? Iya. Ya. Nanti cari di YouTube tutorial sholat khusyuk. Oh iya. Okay. Nah, nanti ada. Iya. Kalau mau diikutin boleh sih sekali-kali ya, biar ngerasain gitu. Nah, itu kan perbedaan gini lah. Iya. Berenang. Iya. Oke. Gaya punggung. Gaya bebas. Iya. Itu kan gaya. Iya. Ada penganut gaya bebas, ada penganut gaya kupu-kupu. Iya. Yang benar yang mana? Ya, dua-duanya benar. Nah, iya, nggak ada yang salah. bagi penganut mazhab gaya bebas, kupu-kupu salah. Bagi penganut mazhab kupu-kupu, Iya. gaya bebas salah. Oke. Sampai segitunya coba. Iya. Padahal dua-duanya berenang di kolam renang yang sama, Iya. tujuannya sehat, beda gaya, berantem. Oke. Dahsyat nggak coba? Betapa yang namanya konteks egosentris dalam konteks yang namanya belief system itu bisa menciptakan konflik gitu. Oke. Padahal mau kamu kupu-kupu kek, mau kamu gaya bebas kek, sehat ujungnya. Iya. Betul nggak? Betul. Yang penting berenangmu membuat kamu sehat. Oke. Sama halnya, sholatmu yang penting utamanya adalah membuat kamu tidak korupsi, nggak julid, nggak ngegosipin orang. Gitu. Nah sekarang orang yang rajin sholat tapi tetap korupsi, berarti dia tidak menjadikan sholat untuk memperbaiki spiritualitasnya gitu. Untuk tidak memperbaiki kualitas kemanusiaannya gitu. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang ya. Oke. Sekarang kita bahas yang tentang spiritual nih. Ada orang yang ada nggak orang, ya mungkin aja ada ya. Ada orang nggak, awalnya dia berspiritual dulu, dia tidak beragama nih. Tapi ketika dia berspiritual, ternyata dia memeluk salah satu agama gitu. Iya. Atau bisa juga dia semua agama ya dianggap baik segala macam. Bisa dong? Bisa. Karena kalau memeluk satu agama, misalnya mau kawin. Iya. Nah, kan kalau mau kawin harus agama nih. Iya. Nah, bisa tuh. Bisa, iya. Jadi maksudnya si agama ini adalah sangat gini. Ada orang dengan agama mencapai titik spiritualitas. Ada orang nyampe dulu baru beragama. Ada orang nyampe tanpa agama. Itu kemungkinannya sangat eksponensial banget gitu. Oke. Gitu. Nah, buat saya karena ini urusan privasi, yang saya selalu bilang bahwa setiap orang adalah selalu dengan sesuai kenyamanannya. Kayaknya akan lebih asik deh kalau nyamanmu di mana ya udah, nyamanku di mana ya udah, tapi kita sebagai sesama manusia aja udah gitu. Kita nggak usah ngelihat kamu kamu sholat atau enggak, kamu ke gereja atau apa. Yang penting kenyamananmu lakukan dengan nyamanmu, tapi keluar dari ritual atau dari agamamu, kita bisa sama-sama saling kerjasama dalam welas asih gitu misalnya. Oke. Nah, kalau kita bicara agama ya, agama itu kan selalu ngomongin tentang surga neraka, masuk neraka jahanam atau apalah ya. Nah, tapi kalau orang yang berspiritual itu tuh jarang banget ngebahas tentang yang namanya surga neraka sih. Nggak ada, karena spiritual itu esensinya adalah dia lebih mengenal jati dirinya sama Tuhannya gitu. Jadi ada ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicara spiritual kan ada juga masuk yang namanya hukum semesta juga ya. Betul. Kalau Kang Abu tuh masih percaya gak sih dengan sudah di fase ini tuh tentang surga neraka dan segala macam gitu? Oh ya, gini, ini bukan urusan percaya sih sebenarnya. Iya. Gini, kita perlu menyadari bahwa semua yang nyampe ke kita itu narasi. Semua narasi. Iya, oke sih. Cerita kan? Bener. Ada orang di atas mimbar nanti masuk surga dijanjiin orangnya, yang ngomongnya belum pernah. Iya. Bener nggak? Iya. Menjanjikan sesuatu yang bukan punya dia lagi. Iya. Ditakut-takutin dan seterusnya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang berpikir gini, itu kan nggak banyak kok. Yang berpikir gini itu? Yang berpikir kritis, yang berpikir mempertanyakan, yang berpikir untuk lebih dalam, itu nggak banyak. Karena kebanyakan ya manut.
ngikut aja udah. Pokoknya kebanyakan gitu ikut, terkontrol gitu kira-kira. Kalau dalam distribusinya konteks yang namanya kurva manusia, ada kurva X di sini, anggap aja ya, ada wilayah X, ada wilayah Y. Kebanyakan itu yang 80% itu yang manut-manut tuh yang di sini nih. Makanya yang menggunakan akal tuh nggak banyak. Oke. Gitu. Makanya sisanya pasti ikut-ikutan. Iya. Nah itu terjadi lah secara statistik ya. Nah, sekarang kembali nih. Saya termasuk orang yang tidak nyaman di wilayah tengah. Kenapa? Karena saya pasti banyak nanya. Kalaupun surga, neraka, oke, A, B, C, oke lah. Pertanyaan saya waktu itu, ya ini personal dulu ya. Nenek saya tuh Kristen, ya. Dan kebetulan ibu saya kawin sama orang Islam, jadi Islam. Saya akhirnya jadi lahir Islam. Saya dapat pemahaman bahwa di luar orang Islam pasti masuk neraka. Dogma dong. Iya. Jadi dari kecil saya udah dapat di luar Islam neraka, di luar Islam neraka. Udah. Di dalam hati, nenek gua neraka dong. Ya kan? Oke. Tapi saya ngelihat keseharian nenek saya, baiknya luar biasa. Nolong orang, ngebantu orang. Pokoknya top aja udah. Bertentangan nih sama nurani saya. Masa sih orang sebaik ini, gara-gara agamanya Kristen, masuk neraka gitu? Saya komplain sama guru ngaji saya. Kan nenek saya, ya dia bilang, ya mungkin kebaikannya tapi dia belum dapat hidayah. Lah saya tanya tahu dari mana dia dapat hidayah atau enggak? Gitu. Iya, oke. Betul nggak? Betul. Berarti kan dia ngejudge. Iya. Berdasarkan apa? Berdasarkan narasi yang dia dapat dari sebelumnya. Iya. Berarti kan korban narasi kita semua. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah selesai. Sampai akhirnya sekarang research, karena saya perkuat dengan data, dengan research, saya tuh belajar dari mulai level apa, misalnya, let's say tasawuf saya belajar. Saya pernah ke Vatikan untuk belajar Katolik. Saya belajar Hinduism, saya belajar Vedanta. Semua saya belajar. Oke. Karena saya pengen tahu gitu. Bagaimana orang menjelekkan sesuatu yang dia nggak tahu apa yang dia jelekin. Contoh, kamu jangan baca Injil. Kenapa? Wah, Injil tuh gini-gini ya. Terus saya nanya, pernah baca nggak? Enggak sih, gitu. Gimana? Ngejelekin sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu apa yang kamu jelekin gitu. Logikanya, aku bisa membandingkan ketika aku tahu dua-duanya. Makanya saya belajar gitu ceritanya. Nah, singkat, ini kita ngomong surga neraka ya. Iya. Nanti leads ke situ gitu ya. Nah, singkat cerita dengan pertanyaan-pertanyaan kritis saya mempertanyakan surga, neraka, akhirat. Quran ngomong, gunakan akal. Berarti kan harus banyak nanya. Tapi kalau saya nanya sama guru saya, udah kamu nurut aja. Lah gimana sih gitu. Bertentangan nih ceritanya. Nah, sampai ke satu titik makin dewasa, makin belajar, saya mengerti bahwa oh iya ya, level pemikiran orang nggak ada yang sama, kesadaran orang juga nggak ada yang sama. Itulah kenapa perlu ada grade dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Oke? Berarti ini harus mencakup level yang paling rendah nggak? Yes. Di mana level yang paling rendah, paling simpel adalah menggunakan sistem yang namanya punish and reward. Itulah yang disebut dengan surga dan neraka. Buat orang-orang di level bawah, quote and quote ya, ya udah, pokoknya kalau kamu menjalankan ini, kamu dapat pahala, kalau kamu menjalankan ini dapat dosa, nanti kamu dapat hadiah. At least ada transaksional dulu. Iya. At least dengan transaksional, dia terbiasa dulu dengan rutinitas agamanya. Which is itu good start lah gitu. Tapi di level tertentu, yang saya sadari bahwa, oh iya ya, ternyata ngomongin surga dan neraka buat saya sekarang, surga dan neraka itu bukan letak geografis gitu. Tapi letak di mana frekuensi aku ada di mana. Kalau saya ada di frekuensi rendah, stres, depresi, bete, julid, marah, apatis, dan lain, aku lagi di neraka nih. Karena ternyata itu urusan jiwa. Tapi kalau aku lagi happy, lagi nerima, lagi relax, itu aku ada di surga gitu. Oke, berarti surga dan neraka itu bukan lokasi, tapi kondisi ya? Kondisi, bukan letak geografis gitu. Oke. Pada pemahaman ini. Oke. Tapi kan pemahaman-pemahaman ini yang tadi saya cerita, yang paham-paham ini mungkin cuma 1-2%. Oke. Yang mayoritasnya ngerti bahwa itu adalah letak geografis gitu. Oke. Nah, dengan di fase sekarang, Kang Abu udah nggak pusing ya? Nanti setelah meninggal tuh mau kemana atau segala macam itu udah nggak pusing atau gimana? Atau memang sudah tahu akan kemana atau jadi apa atau gimana? Ya, buat saya sekarang Mas, Koleo, sorry ya. Iya. Besok tuh nggak ada sih. Besok tuh nggak ada gimana maksudnya? Future tuh nggak ada gitu. Nanti tuh nggak ada gitu. Oke. Karena yang ada tuh cuma saat ini. Oke. Jadi saat ini lagi ya. Ya.
kalau iya, pernah betul. Besok tuh nggak ada memang. ya, Iya. kalau kita belajar dari angkot ya, Iya. hari ini bayar, Iya. besok gratis. Oh iya benar. Iya. Hari ini bayar nggak? Bayar. Iya. Besok? Gratis. Enggak dong, kan besok juga hari ini. Oh iya benar. Benar nggak? Iya. Berarti besok ada nggak? Iya. Nggak ada lah. Nggak ada. Selalu semuanya hari ini. Berarti pertanyaannya kalau hidup hanya di hari ini, ngapain pusingin nanti gitu? Iya, oke. Makanya guru saya ngomong gini nih. Iya. Ini guru saya ya. Iya. Dia ngomong gini. Salah satu kriminalitas tertinggi itu mengatakan bahwa akan ada tempat yang lebih baik dari saat ini. Maka orang mencari di situ terus. Tapi dia tidak menghidupi hari ini. Makanya, udah yang penting di dunia ini sekarang kere, yang penting nanti di akhirat akan kaya. Nggak bisa lah. Karena nanti, itu adalah hukum tabur tuai apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Gitu. Sehingga ketika orang sudah kabur dari saat ini, karena dengan iming-iming nanti, balik lagi kepada keyakinan, terserah ya. Ini sih saya ngomong, bicara dalam konteks, semua kembali kepada keyakinan. Tetapi dalam perspektif subjektif saya sekarang, kalau tadi pertanyaannya, pusing nggak nanti gimana? Buat saya, itu hal yang sudah tidak sudah tidak mengganggu dalam tanda petik, karena saya menyadari bahwa hidup itu cuma di sini sekarang saat ini, Oke. gitu. Karena tidak ada kehidupan yang lain kecuali now, gitu. Oke, keren. Nah, kalau kita bicara spiritual kan, sekarang kan lagi rame nih yang ngomongin tentang spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Itu kalau menurut Yang namanya itu jualan sih sebenarnya. jualan Jualan itunya. spiritual ya. Nah, kalau menurut Kang Abu tuh apa sih bedanya orang yang lagi jalankan spiritual atau ada orang yang ngalamin spiritual awakening tuh ada perbedaan kah atau sebenarnya sama aja atau itu hanya bahasa marketing atau gimana? Ya, saya mungkin akan menyederhanakan gini. Iya. Titik inti spiritual adalah transformasi. Saat kamu asalnya pelit jadi nggak pelit, itu spiritual. Itu berspiritual. Itu berspiritual. Oke. Saat asalnya kamu pemarah banget, sekarang nggak terlalu marah-marah banget, that's spiritual. Oke. Kalau orang lagi punya duit, terus tiba-tiba bokeh, itu berspiritual nggak? Itu namanya suwe. Apes gitu ya? Apes. Oke. Pokoknya dari yang nggak baik jadi baik, itu berspiritual. Tumbuh jiwanya tumbuh gitu. Jiwanya tumbuh. Berarti kan kalau orang jiwanya tumbuh, indikator parameter orang yang berspiritual, kalau saya gambarkan analogikan gini. Kayak kita lagi naik gunung, Oke. pakai mobil kap terbuka, kita duduk di belakang, tapi kita ditutup pantainya. Kita nggak tahu arahnya, tapi semakin naik ke atas gunung, semakin adem. Nah, indikator parameter orang yang berspiritual, hidupnya tuh semakin adem. Semakin tenang. Semakin tenang. Meskipun bukan berarti nggak punya masalah. Iya. Tapi rileks buat dia. Semakin Nggak banyak berserah konflik. nggak? Ikhlas masuk dong ya? Oh, Semakin pasti. berserah, ikhlas. Pasti. Artinya, semakin dia berspiritual, semakin dia nggak pernah komplain dengan kenyataan hidupnya. Semakin dia menerima realitas hidupnya. Oke. Gitu. Jadi berspiritual tuh bukan, ya sorry ya, sekarang kadang-kadang spiritual tuh dikit-dikit beda sama kehaluan-kehaluan yang dalam konteks ya, sekarang kayak ke mistism lah gitu ya. Berbicara bahwa spiritual jadi kuat ditonjok gitu misalnya. Atau sakti. Jadi sakti gitu. Atau bisa terbang gitu. Iya. Ya, burung juga bisa ya. Tapi buat saya, orang yang makin spiritual adalah orang yang memiliki kualitas dia mampu lebih memaafkan daripada sebelumnya. Oke. Dia mampu lebih menerima dan dia mampu lebih mengontrol amarah dan egonya gitu. Oke. Konteksnya adalah kembali kepada bagaimana dia bisa lebih menenangkan dirinya dalam setiap kondisi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ada perbedaan nggak sih orang yang berspiritual di fase awal, di fase ya paling di fase bawah, sama di fase menengah, sama di fase tinggi gitu. Ya. Maksudnya Perbedaannya. karakternya atau perbedaan itu Ya, orang bisa spiritual di fase dijelaskan. yang paling rendah, Iya. itu rajin bikin quotes di status biasanya. rajin bikin quote. Hari ini adalah gitu ya. Oke. Ya, dia Terus ada ayat-ayat gitu ya. Oh, ya tanya. Oh, tiap hari gitu ya. Terus Gini. kenapa begitu? Gini kok. Iya. Dalam teori psikologi, Iya. itu ada yang disebut yang namanya Dunning-Kruger effect. Pernah dengar nggak? Enggak, Ya, belum. Dunning-Kruger effect tuh gini. Orang yang tahu sedikit akan lebih cerewet dan akan lebih teriak-teriak daripada yang tahu banyak. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau dia tahu satu, Iya. dia akan ngerasa paling tahu. Orang yang pertama kali melakukan atau mengalami pembelajaran awal, begitu masuk ke dunia spiritual, baru tahu satu, oh dia akan ngerasa paling tahu sedunia gitu. Oke. Dia keluar nunjuk gitu. Oke. Makanya semakin pengetahuannya sedikit, biasanya semakin cerewet gitu. Semakin teriak-teriak gitu. Gitu.
Ya kayak orang-orang yang awal-awal religius banget, oh biasanya tuh ekstrim gitu. Wah gitu. Nah, maksud saya adalah semua tahapan pasti kita mengalami kekagetan-kekagetan dulu gitu intinya. Dan sehingga perubahan-perubahan itu akan terjadi, biasanya bentrokan-bentrokan itu terjadi di dalam dulu gitu. Nah, intinya adalah ketika dia di level paling bawah, dia akan excited, dia akan wah gitu, euforia gitu. Gitu ya, dia akan wah dikit-dikit dikaitkan dengan ini kayaknya semesta punya pesan gitu. Ini adalah makna. Oh, dia memaknai macam-macam gitu. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi semakin dia naik, semakin nggak nunjukin sesuatu yang gimana banget. Semakin dia lebih rileks dan semakin dia menyadari bahwa ya kita perlu sadar juga sih, nggak ada orang yang benar-benar awakening tuh nggak ada sih. Karena awakening itu bertahap. Karena hidup ini bertumbuh gitu. Jadi nggak ada, aku sudah mengalami pencerahan. Nggak bisa. Kenapa? Karena pencerahan itu satu step, naik satu step, naik satu step, naik satu step, sampai kapanpun, dan itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi nggak ada yang paling tinggi ya? Nggak ada puncak? Semuanya proses. Semuanya proses? Karena hidup itu ongoing proses gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang ngomong, kayaknya aku udah spiritual banget deh. Nah, itu jangan-jangan bukan spiritual, tapi spiritual trap namanya. Spiritual trap, nah, ya. Ngerasa bahwa aku udah spiritual, ngerasa aku udah nyampe gitu. Betul. Nah, artinya kalau kita mulai menyadari bahwa semuanya adalah pertumbuhan, ya perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang nggak pernah selesai sih. Oke. Itu demi tahap, demi tahap, demi tahap gitu. Itu sih. Nah, itu perjalanannya itu perjalanan apa? Perjalanan kehidupan dan belajar ya. Belajarnya ya. Kan saya selalu bilang bahwa hidup ini school of life. Hidup ini sekolah. Oh, iya. Berarti setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapa yang datang ke kita pasti guru. Jadi jangan meremehkan siapapun yang datang ke kita, karena itu guru. Siapapun ya? Siapapun. Atau apapun ya? Apapun. Gitu. Okay. Artinya, kalau kita sadar yang didatengin adalah guru, kita akan humble sama dia. Kita akan rendah hati sama dia. Tapi kalau kita tidak melihat itu guru, karena kita ngelihat kemasannya, alah, S1 aja nggak lulus, ini S2 nih gitu. Saya nggak bisa, saya kehilangan kesempatan buat belajar sama dia. Kang Abu, ini banyak terjadi. Jadi gini, kalau ada orang yang mau nasehatin kita, dan orangnya itu masih levelnya SD, dan kita udah S1, biasanya kan kita akan, egonya muncul tuh. Betul. Lu siapa ngajarin gua? Lu aja masih SD kok. Betul. Gua udah S1 nih. Betul. Nah, itu benar atau salah? Atau gimana untuk menyikapinya? Sebenarnya benar atau salah itu kan relatif ya. Iya. Tapi buat saya, mau yang datang level apapun, karena saya punya mindset bahwa hidup ini adalah sekolah, saya mau dengerin aja sih. Oke, jadi kita dengerin aja dulu. Ya. Dengerin apa yang dia omongin. Gini, siapapun yang datang ke kita, itu pasti punya, kalau disebut universe clock lah. Ada jamnya semesta untuk bisa terjadi kejadian. Ini kayak kita nih. Iya. Ini universe clock banget nih. Ini kita kalau mau merencanakan sehebat apapun, kalau universe clock-nya ini belum matching, nggak akan ketemu gitu. Oke. Dan saya selalu melihat semua yang datang ke kehidupan saya setiap hari, itu universe clock gitu. Artinya nggak ada yang kebetulan ya? Ya bolehlah dianggap begitu. Boleh dianggap gitu ya? Anggap aja gitu dulu. Gitu ya? Gampangannya gitu. Nah, sehingga saya mulai belajar. Karena begitu bangun tidur, saya punya mindset, semesta mau ngasih pelajaran apa buat saya hari ini. Jadi akhirnya saya bangun dalam keadaan murid. Oke. Berarti kalau saya bangun dalam keadaan murid, saya akan siap menerima semua guru-guru yang datang ke saya hari ini. Oke. Jadi saya udah mulai belajar nggak pernah merendahkan orang, ngelecehin orang. Even yang datangnya itu tukang parkir misalnya, even yang datangnya itu pengemis begitu misalnya, saya udah nggak ngelihat tukang parkir, pengemis, tapi yang saya lihat adalah ini utusan semesta mau ngasih pesan apa ke saya gitu. Dan saya mulai belajar itu gitu. Akhirnya saat saya mulai belajar jadi murid, hidup lebih enak. Oke. Gitu. Jadi less judgment gitu. Iya. Gitu. Kang Abu, saya mau ini berapa menit lagi? Lanjut. Bebas lah. Bebas ya? Santai. Seru soalnya. Kang Abu, saya mau nanya Kang Abu. Biasanya kan kalau orang-orang spiritual atau orang-orang yang ngajarin tentang LOA, Law of Attraction, biasanya kan kalau bangun tidur sama mau tidur tuh harus ada ritual-ritual tertentu tuh, mungkin dengan cara journaling atau dengan cara bersyukur dan segala macam lah. Setiap guru kan punya cara masing-masing ya. Nah, kalau Kang Abu, yang Kang Abu lakukan tuh apa biasanya sehari-hari? Gini, Law of Attraction itu nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Karena semua hukum semesta itu simultan.
Maka attract, action, frekuensi, vibrasi ini bareng gitu. Oke. Jangan ya tapi terserah ya. Kita mengattract sesuatu tapi kita nggak ada actionnya, nggak mungkin dong. Betul nggak? Iya. Sehingga ketika saya mau mengattract sesuatu tapi saya tidak melakukan sesuatu, ya nggak mungkin terjadi gitu. Nah, yang saya lakukan sekarang, saya ngumpulin sebanyak-banyak kunci tiap hari. Banyak-banyak kunci maksudnya? Pengetahuan, Iya. kesadaran. Iya. Saya kumpulin aja. Sehingga apapun konteksnya, kalau saya kuncinya banyak, saya yakin bahwa yang penting saya punya kuncinya dulu. Suatu saat saya akan ketemu sama pintunya. Karena begitu saya punya kuncinya, ketemu pintunya gampang. Daripada orang nyari pintunya terus, kuncinya nggak punya. Gitu. Jadi yang saya attract sekarang tuh bukan pengen apanya, tapi hadirkanlah kunci-kunci berupa pengetahuan, berupa ide, kreativitas, yang itu saya selalu dalam tanda petik kalau mau ngomongin loa gitu ya saya siap menerima itu semua gitu. Akhirnya ya sejujurnya sih kalau ditanya attract apa, tujuan ke depan gimana, saya bisa jawab nggak tahu juga sih gitu. karena saya nggak punya getting sesuatu hal yang intinya gini. Orientasi saya intinya satu, pendidikan dan kebermanfaatan. Dah itu aja. Oke, jadi di fase yang Kang Abu sekarang tuh udah nggak ada target ya, misalkan secara angka atau secara materi itu nggak ada. Pokoknya udah ngalir aja, udah berserah gitu. Jadi saya komain dulu sedikit bahasa ngalir nih. Ngalirnya. Sorry ya, kata mengalir itu jebakan. Maksudnya udah ngalir aja. Tapi kalau ngalir nggak tahu orientasinya, bahaya loh. Mengalir tapi kalau nggak ada target, maksudnya nggak ada target. Orientasi itu maksudnya target. Yes. Oke. Berarti saya mau ke situ nih. Iya. Tapi let's say, saya nggak tahu mau kemana, ngalir aja, muter-muter, nanti nggak jelas. Betul nggak? Tapi saya tahu bahwa target saya mau ke manfaat dan pendidikan. Saya mengalirkan ke situ. Tapi saya tahu orientasinya ke situ gitu. Makanya mengalir tanpa orientasi, muter terus di situ. Kan sekarang orang gampang ya, udahlah hidup ngalir aja gitu. Sih. Tapi kalau nggak ada orientasi, muter-muter di situ terus gitu. Nah, untuk menemukan orientasi pasti berjenjang. Karena dalam perspektif saya sekarang, passion saya adalah pendidikan kebermanfaatan. Jadi, circle, frekuensi, pertemanan, semua arahnya ke situ gitu. Iya. Oke, berarti di fasenya Kang Abu tuh udah nggak mikir, wah nanti gue harus kumpulin duit sampai sekian, itu udah nggak kesana ya? Udah ada soalnya. Oh, udah ada. Oke. Bukan mau lagi gitu. Karena kadang kan ada orang kan yang udah ada di angka 10, pengen lagi di angka 15 atau 20 atau pengen lagi sampai 100 gitu loh kayak lain. Iya, belajar atau dari memang sudah cukup di situ, terus ada target atau orientasi yang di aspek yang berbeda gitu. Gimana? Gini ya. Saya tuh lagi selalu belajar lah ya. Gini. Saat saya mentargetkan sesuatu, ya ini mungkin subjektif dulu aja ya. Saat saya mentargetkan sesuatu, saya lagi melimitasi curahan yang tidak terbatas. Oke, melimitasi. Contoh. Ini bahasa bodohnya aja ya. Iya. Duh, pengen deh 2M. Berarti saya lagi ngelimitasi 2M dong. Kan nggak tahu semesta mau ngasih 10M gimana. Iya, betul. Ya. Iya. Jadi sekarang, ya udah, what the best. Karena begitu what the best, mau berapapun yang saya dapat, itu yang saya syukuri gitu. Oke. Itu poinnya. Dan yang menarik, dengan mengikuti hukum terima kasih, dengan mengikuti hukum kebermanfaatan, saya selalu yakin bahwa kalau hari ini saya ngasih makan orang, saya nggak akan kelaparan. Oke. Fix gitu. Jadi saya nggak pernah ragu-ragu ngasih makan orang. Tapi bukan masalah ngasih, pengen dapat makan ya. Nah beda ya, itu transaksi namanya. Iya. Tapi kalau mengalir, saya tahu bahwa bukan kewajiban saya ngasih makan orang. Tapi justru ngasih makan orang itu adalah bagian dari hidup saya, bukan wajib harus gitu. Sehingga ketika aliran-aliran itu terjadi, wah, kalau ceritanya ya cerita dari basic gitu ya, dari awal bakal panjang banget. Tapi poinnya adalah makin kesini tuh makin menghadapi sesuatu yang mengagetkan. Mengagetkan tuh dalam artian ini unbelievable gitu. Tiba-tiba bisa begini. Lah, saya bisa masuk ngaji Rasul aja kan berkah banget ya. Wah, keren. Luar biasa dong. Iya. Top banget gitu. Iya. Nah, pertanyaannya kan ngaji Rasul dan saya ketemu di titik yang sama. Oke. Gitu.
Kalau Leo, ya. Kang Abu boleh tahu gak sih singkat aja bisa ketemu sama channel Ngaji Rosso Mas Hendra tuh gimana ceritanya sih? Ada deh ya. Kayaknya Mas Hendra tuh diam-diam ngefans sama saya. Oke. Cuman nggak berani bilang ke temennya. Oke. Jadi yang ngundang temennya gitu. Oh, jadi dijodohin gitu ya? Dijodohin. Kayak biro jodoh aja? Kayak biro jodoh. Oke, singkat cerita sampai sekarang gitu Iya, ya? betul. Oke. Kalau Leo, Iya. perlu ini kita renungkan sedikit ya dalam ranah filosofi sih. Iya. Saya perlu 43 tahun untuk ketemu Leo. Lahir tahun berapa? 82. Oh sama dong kita, 82. Berarti Jadi saya juga perlu 43 tahun duduk bareng ngobrol sama Kang Abu. Salaman dulu deh. Dahsyat ya? Tahun lahir sama. Betul nggak? Oke, bener. Berarti kalau Leo perlu mengalami 43 tahun, saya sama. Iya. Akhirnya kita bisa dipertemukan. Iya. Maka begitu saya menyadari ya kok, gila ternyata tidak pernah ada pertemuan yang tidak bermakna dan penuh cinta tuh nggak ada. Itulah kenapa saya lagi belajar untuk sangat menikmati setiap momen pertemuan apapun bagaimanapun. Kenapa? Gue perlu seumur hidup untuk, dan ini nggak bisa diulang loh. Iya. Tidak ada momen yang terulang. Betul nggak? Iya. Kita mau datang ke tempat ini sama, Iya. tapi kitanya udah beda. Iya. Dan nggak pernah ada yang exactly the same 100%. Momen yang sama tuh nggak ada. Iya. Gitu. Nah, Iya. balik lagi ke pertanyaan tadi tentang attraction apa dan lain. Nah, setelah saya bisa ngomong gini juga kan karena udah mengalami fase-fase gitu. Iya. Ya, dulu di fase-fase nyari ya cuan terus lah gitu ya, nyari rupiah terus gitu. Saya tuh pernah depresi 2 tahun nggak keluar kamar gitu kira-kira. Karena saya pernah masuk ke dalam konteks yang namanya toxic sukses. Maksudnya gimana tuh? Di tahun 2010, saya jadi pesulap. Iya. Runner up The Master Season 2 RCTI. Iya. Which is itu terkenal banget. Duit banyak banget. Top level. Pokoknya anak muda pada saat itu pasti mendambakan hidup kayak gitu. Tapi setelah saya mengalaminya, ternyata nggak happy. Kenapa? Duit banyak, popularitas, terkenal semua segala macam kan? Ya, Nggak happy-nya? ya. Kenapa? Karena yang saya cari di luar diri saya terus. Oke. Karena ternyata di saya ya, saat saya sibuk mencari sesuatu yang di luar, ada sesuatu yang tidak saya temukan adalah diri saya sendiri gitu. Semakin saya tidak menemukan diri saya sendiri, semua yang saya cari nggak pernah cukup. Jadi, saya punya satu pelajaran kok. Cukup itu adalah, gimana ya? Cukup itu adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Kenapa? Banyak tuh belum tentu cukup. Iya. Kurang apa lagi? Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong dalam konteks tadi, saya sekarang lagi menghadapi mengalami fase yang namanya berkecukupan gitu. Dan berkecukupan ini bukan masalah target tadi gitu. Tapi mengalirkan menuju kepada orientasi yang sedang saya bidik gitu. Gitu. Dan jadi kalau tadi misalnya memang ada guru-guru yang bilang sebelum tidur di manifestasi ya itu teknis lah ya. Iya. Tapi poinnya adalah ya kita bicara realistis lah gitu. Apa sih yang realistis yang bisa kita dapatkan saat ini? Karena manifestasi dan realitas, kadang-kadang ketika manifestasinya lebih besar dari realitas, stres juga. Karena yang paling tinggi konteksnya adalah menerima kenyataan saat ini gitu. Itu sih. Oke, jadi orang yang melakukan manifestasi itu bukan yang nggak perlu ya, bukan yang nggak penting ya. Ya kan balik lagi ya. ke Setiap pertama orang ya. punya cara nyaman. Iya. Pokoknya kata kuncinya adalah kita nggak usah rese sama kenyamanan orang lain aja. Oke. Saat dia nyaman dengan manifestasi apa dan lain-lain, go ahead. Iya. Kamu nanti akan tahu jawabannya sendiri kok gitu. Oke. Nah ini saya agak detail ya bahas tentang yang tadi toxic success ya, yang katanya kan udah berlimpah popularitas, terus malah 2 tahun ngurung diri di rumah, itu bisa mengalami perubahan itu karena apa? Selama 2 tahun itu gitu. Iya. Gini, ternyata toxic success itu saya cerita dulu dari penelitiannya ya. Iya. Ada yang namanya Paul Purcell PhD, dia meneliti tentang 100 orang di dunia ini di level tertinggi yang paling sukses. Jadi chef paling sukses, orang di finance paling sukses, orang di properti paling sukses, di entertain paling sukses. Iya. 100 orang kok. Ternyata dari 100 orang itu 90% orang di level top tertinggi karirnya hidupnya nggak bahagia. Dan rata-rata matinya bunuh diri. Dia punya keluarga yang berantakan, relationship sama anaknya nggak bagus, sama pasangannya nggak oke. Intinya
dia nggak happy aja. Yang happy itu cuma 10%. Nah, saya waktu itu masuk ke yang 90% gitu. Yang dulu saya anggap ketika di level itu, kayaknya enak banget deh. Enak banget ya terkenal. Ya, jadi terkenal ternyata nggak enak-enak banget loh. Susah nakal, masalahnya ketahuan gitu. Ternyata di sini di level ini, pas selingkuh nggak punya teman gitu. Bahasa gampangnya, empty. Jadi di hampa. Oh, jadi waktu pasti puncak itu ngalamin empty ya? Emptiness. Nggak ada temen, Iya. mau curhat nggak bisa. Karena, Tetap ada masalah kan? iya. Untuk mempertahankan puncak Oh itu. iya. Betul-betul. Wah ini. Oke. Tapi ternyata mulai menyadari bahwa ini bukan goals hidup gitu. Ternyata bukan ini yang saya cari gitu. Ternyata bukan ini nih tujuan ending yang saya pikir kalau udah nyampe sini selesai. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi ternyata begitu nyampe lah, kenapa sering hampa, susah happy. Wah, hektik lah pokoknya. Nah, di fase itu quote and quote lah ya, terpanggil lah untuk menelaah ke dalam. Di tahun berapa itu, Kang Abu kira-kira? 2011, 2012 lah. Oke. Gitu. Nah, begitu mau masuk ke dalam, jadi belajar. Akhirnya saya memutuskan karena saya senang research, ngambil S3 deh gitu. Saya mau bikin pradesertasi. Apa ya? Keluarlah yang tadi saya cerita. Satu research yang saya telah waktu itu, pertama, saya dapat dari Washington University dari 2 orang profesor, dia meneliti negara paling Islami sedunia. Nah, mulai itu. Buset, dah di tahun 2010 nomor 1 tuh gini. 208 negara yang diteliti di tahun 2010, Indonesia ranking 140, kebayang nggak? Jauh banget itu. Oh, jauh banget. Nomor satunya New Zealand loh. Arab Saudi ranking 91. Oh iya? Nah, bergejolak nih. Iya. Nah, karena gini kok ya. Iya. Orang tuh kalau nggak sukses dikit-dikit orang ngomong apa juga, kayaknya kamu kurang iman deh, gitu. Padahal bukan kurang iman, kurang pengetahuan gitu. Ya. Iya. Bukan masalah iman, kayaknya kamu kurang tahajud deh gitu. Ya nggak salah sih. Tapi tahajud tanpa pengetahuan juga kan ya akhirnya jadi cuman ritual lah by the way. Gitu. Nah, singkat cerita begitu udah masuk ke fase itu belajar, karena salah satu hal yang saya rasa kalau kita ngomongin Tuhan ya, Iya. jalan kembali ke Tuhan itu ada 3. Oke. 1, the way of knowledge, jalan pengetahuan. Yang kedua, the way of love. Kalau nggak punya cinta nggak bisa. Jalan yang ketiga, the way of suffering. Tidak ada jalan yang lebih baik menuju Tuhan, pencerahan, dan spiritualitas tanpa yang namanya penderitaan. Jadi hanya penderitaanlah yang memanggil pulang gitu. Kalau Rumi itu selalu bilang, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau nggak pernah terluka, nggak akan dapat cahaya gitu. Nah, setelah dapat itu semua, ternyata itu bel pulang gitu. Ayo Bu, pulang dong. Udahlah cukup. Saatnya kamu bukan mencari sesuatu yang palsu, saatnya kamu mencari sesuatu yang quote and quote asli gitu. Nah, belajarlah saya kemana-mana gitu. Jadi ini tahun ke-14 research nih. Gitu. Boleh tahu nggak Kang Abu waktu itu S3 tuh maksudnya S3 apa? Jurusan apa? Nah, jadi karena saya masuk ke pradesertasi waktu itu, Iya. saya bikin researchnya dulu, Iya. baru saya nentuin sekolahnya. Ternyata si research ini tidak common gitu di Indonesia. Akhirnya kesana kesini. Mudah-mudahan di tahun ini saya mau masuk di filsafat sih sekarang. Gitu. Jadi saya mau nyelesainnya di filsafat gitu. Nah, jadi ini desertasinya udah mudah-mudahan udah oke, udah ya mungkin dikit lagi lah ya. Ini tinggal masukin beberapa data. Nanti saya mau nyelesainnya masuk ke filsafat gitu. Oh, maksudnya kan filsafat itu kan ada filsafat agama tertentu, Ya. ada juga filsafat yang secara universal kan. Universal sih. Universal ya. Universal. Oke. Doain deh ya biar semuanya lancar. Jadi kalau nanti next di Ngaji Rasul di bawahnya ada DR, doktor. Wis. Kan sekarang masih MBA nih. Iya. DR kan gede kan? DR gede. D-nya Kalau DR kecil dokter. Dokter ya DR gitu ya. Keren. Tambahin dokter haji. Oh, dokter haji lagi. Dokter haji. Belakangnya ALM almarhum ya. Iya. Dokter pelacuran. Nah, mulai ya. Mas Hendra kalau udah ada ide jadi loh. Jadi. Mas Hendra tuh nggak pernah setengah-setengah. All out gitu. All out. Lanjut lagi? Udah cukup. Udah cukup ya? Oke, udah cukup ya. Terima kasih Kang Abu Marlo untuk wawasannya ya. Wah, thank you. Thank you kalau mudah-mudahan
ada something gitu. Pasti ada something. Tapi maksudnya karena ini penutup ya, justru aku yang mau nanya sama Koleo. Iya. Kira-kira dapat apa sih dari obrolan kita yang kira-kira Koleo get something gitu? Apa yang mungkin bisa kita sharing? Karena gini, kalau saya lihat gini, saya tuh kalau nanya tuh biasanya tuh detail. Tek. Kenapa saya nanya detail? Sebenarnya saya nanya detail. Pertama saya buat belajar. Yang kedua sebenarnya saya pengen tahu pengetahuannya, kemampuannya, bahkan pengalamannya seseorang tersebut itu sampai mana. Kebanyakan kan orang-orang yang dia ngakunya adalah spiritual segala macam. Kebanyakan tuh textbook. Nah, ketika dia textbook, biasanya kalau ditanya detail, atau dia loncat-loncat, atau dia mental-mental gitu loh. Nah, tapi kalau saya lihat Kang Abu ini bukan textbook, tapi benar-benar belajarnya memang dari pengalaman semua segala macam. Dan saya memang tertarik sama orang yang memang mengalami gitu ya, menjalani. Oh, itu seru tuh. Buat saya itu sangat-sangat saya belajar. Buat saya ini tuh udah kayak 1 semester. Keren. Gitu. Keren Kang. Thank you Koleo. Terima kasih banyak kamu. Terima kasih. Ngobrol. Nanti kita lanjutin obrolan kita ya. Banyak. Thank you. Terima kasih ya. Makasih Kang Abu. Thank you juga Mas Hendra Ngajiroso. Thank you, seru. Emang ini pertemuan yang luar biasa. Memang kalau direncanain susah loh. Iya. Ya, kita janjian susah. Tapi kalau Ngajiroso yang ngundang tuh bisa aja, hebat Mas Hendra. Bisa aja. Ininya nih, dukunnya bagus. Sama-sama. Nih Koleo. Makasih. Apa ininya? TikToknya? Koko Numerologi. Oh, teman-teman boleh cek tuh Koko Numerologi. Koleo itu ahli di bidang numerologi ya berarti ya? Kalau numerologi itu masuknya di metafisika. Tuh, di metafisik teman-teman. Di agen juga jangan lupa ya. Oh iya, Agen. Silakan. Oke, jadi gini, saya ada kerjasama sama Ngajiroso. Jadi Ngajiroso ini mau bikin bisnis baru. Nah, bisnis barunya ini dengan sistem keagenan sama reseller. Nanti produknya itu ada yang namanya, produk pertama namanya Enerjos. Nanti akan kita mulai launching itu. Ini ada kaitan sama spa tadi nggak ada ya? Nggak ada. Nah, Ngajiroso ini supplier tadi. Gitu. Ya, jadi nanti itu ada produk pertama tuh namanya Enerjos, itu adalah produk stamina pria. Jadi kan pria itu kan kalau peredaran darahnya lancar, jadi untuk yang di bagian alat vitalnya itu jadi lebih mudah lah gitu. Iya. Aduh, tapi penonton saya tuh banyaknya jomblo sih, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Karena sih. gini, karena pria itu ada masuk 3 fase. Yang pertama itu pandangan hidup. Oke. Dipandang itunya hidup. Oh, oke. Oh, bagus juga nih. Fase Terus kedua ada yang namanya pegangan hidup. dipegang baru hidup. Dipegang itu baru hidup. Nah, ada fase ketiga namanya perjuangan hidup. Dia harus berjuang dulu, baru itu dia hidup. Nah, harus berjuang dulu kan. Ini ilmu baru nih. Iya. Ini ilmu baru nih. Jadi dia harus berjuang dulu, mungkin Oke. dengan tarian ular keket atau ular kobra atau mungkin anak ronda, baru bisa jadi itunya hidup gitu. Oke. Karena harus butuh perjuangan. Oke. Bisa juga Tapi yang mungkin- nonton sih kayaknya udah mulai perjuangan sih kali ya. Nah, makanya itu bisa dibantu dengan yang namanya Enerjos. Jadi Anda yang sudah berada di fase ketiga atau fase kedua bisa jadi masuk ke fase 1, yaitu pandangan hidup. Oke. Gitu. Oke, sip. Mandang dikit langsung hidup. Kan Oke. enak, kan jadi Oke. lebih harmonis kan. Bawa nggak produknya sekarang? Ada. Oh ya udah sip. tapi belum ada mereknya, Oh, baru oke. sampel sih. Siap. Nah, itu nanti. Kita buktikan dulu ya. Iya, Iya. siap. Kalau tidak terbuktikan harus dibuktikan dulu. Betul. Nah, nanti yang produk kedua coming soon mungkin 1-2 bulan lagi setelah produk pertama muncul, itu nanti ada yang namanya NR Slim. Oke. Nah, itu di dalam NR Slim. Oh, saya buat jelasin ngurusin dikit gitu? Ya, jadi di dalam NR Slim itu nanti ada 3 fungsi. Fungsi pertama buat membersihkan usus, karena usus kita itu kalau secara anatomi tubuh itu 1,5 kali dari tinggi badan kita. Jadi kalau tinggi badan kita itu adalah 150 cm, ya tinggal dikali 1,5 kali aja dari 150. Nah, itu usus kita tuh harus bersih. Kalau usus kita nggak bersih, salah satu gejalanya adalah biasanya muka kita jerawatan. Oh, oke. Itu biasanya. Jadi orang orang mukanya jerawatan itu Ususnya nggak bersih. sebenarnya itu Oke, ususnya nggak bersih. nice. Bener. Bukan berarti dia salah pakai skincare nggak cocok, bukan itu, belum tentu. Bisa Belum jadi tentu. ususnya nggak bersih. Oke. Makanya kan orang zaman sekarang kan dengan gaya hidup lain yang berdaging kan. Oke. Nah, serat itu tuh sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk membersihkan usus. Nah, itu satu. Nah, jadi dia bisa bersihin usus. Kalau ususnya bersih, nanti pupnya juga bisa lancar. Sekarang ada penelitian loh. Karena kan saya memang udah belasan tahun saya di kesehatan. Iya. Jadi penelitiannya di Indonesia ternyata banyak orang Indonesia itu ada masalah sembelit. Pupnya nggak lancar. Jadi
pup yang lancar atau yang normal itu adalah sehari sekali atau 2 kali. Oke. Nah sekarang yang terjadi adalah masyarakat Indonesia itu pupnya bisa 3 hari sekali, bahkan ada yang seminggu baru pup. Oh, gitu. Itu biasanya mukanya tuh biasanya nggak bagus. Oh, jadi jerawatan apa itu salah satu indikator parameternya datang dari usus yang nggak bersih. Oh, keren. Iya, dan usus kalau nggak bersih, usus itu bisa dibilang adalah otak kita yang kedua, bener gak? Second brain. Nah, second brain kan. Nah, makanya usus kita kalau nggak bersih, biasanya kita kecerdasannya kurang. Betul. Intelektualnya juga kurang. Betul. Nah, makanya usus harus bersih nih. Betul. Nah, itu di dalam NR Slim itu memang membersihkan usus. Makanya kan ada banyak di luaran sana tuh produknya fiber kan. Nah, kalau produknya fiber, dia fokusnya hanya bersihin usus. Nah, tapi kalau di NR Slim ini bukan fiber. Dia lebih dari fiber. Jadi levelnya beda. Nah, NR Slim itu fungsi 3. Selain pertama dia ada fibernya, dia bersihin usus. Yang kedua,